Boom! Gua Tara and welcome to Boost. Jadi hari ini gua lagi di tempat temen gua yang punya Boogie ID nih yang belakang ini. Nah kita bakal sharing-sharing tentang gimana sih dia memulai bisnis ini dan gimana dia bisa bertahan dan melakukan bisnis-bisnis yang lain karena itu passionnya dia. So check this out. Halo guys, nah ini dia temen gue yang namanya Rio. Gue udah kenal dia lama banget, udah berapa lama ya? 10 11. 2011. 10 kayaknya. 10, udah 10 tahun gue hampir kenal dia. Dulu sama-sama jadi waiters di salah satu cafe di Yogyakarta yang waktu pada zamannya rame gila. Iya, hits banget. Parah men. Itu kerja di Sabtu Minggu berasa kerja rodi ya. Tapi digaji berapa kita? Lupa. 400.000 men. Iya ya. Inget banget Satu gua. shift tuh berapa gitu? Satu shift 16. cuma 16.000. Ngeri banget dah pokoknya. Nah, temen gue sekarang ini dia akhirnya bisa menemukan passionnya di dunia bisnis yang dimulai dari ini Boogie.id sepatu. Nah, kita bakal dengerin ceritanya. Mungkin lu bisa kenalin diri lo dulu nih, Yo. Oh iya. Halo, saya biasa beda-beda sih ini nama panggilan saya. Jadi kalau di kampus Pak Insan, kemudian kalau di teman-teman biasanya Ojan. Anjir, Pak Insan. Banyak. Iya, Pak Insan. Tua banget lu anjir. Anjir. Oke. Kalau di kampus gitu. Ya jadi saya memang basicnya lebih suka dibilang pengusaha sih dibandingkan dengan akademisi. Karena memang saya lebih passionate di usaha dibandingin dengan akademisi. Akademisi itu memang kayak kecemplung aja, jadi nggak sengaja gitu. Nggak sengaja. Iya, Dan nggak itu sengaja. yang membuat gue kaget. Karena gue kenal dia udah 10 tahun, anak yang dari dulu main ngobrol sama gue. Terus kita sering ngomongin cewek ya. Dan dia bisa terjun langsung buat deketin cewek yang lebih muda. Jadi dosen, bener Iya, ya? jadi dosen. Udah berapa lama lo jadi dosen? 2 tahunan. 2 tahunan? Ya. Murid-murid lu semua nggak? Ini gue serada tanda tanya. Kenapa? Aman. Aman ya. Soalnya beda pesonanya. Misalnya kalau di kampus gimana, kalau di luar kampus beda. Sosok galak lo. Iyalah, enggak galak sih. Jadi kayak wibawa aja gitu. Beda. Kita nggak bisa, boleh kita dekat sama mahasiswa tapi jangan sampai nggak ada batasannya. Oke. Ngajar apa lu ngomong-ngomong? IT tourism sama hospitality informasi sistem. Susah ya? Apa itu, men? Ya pokoknya Itu. mulai dari mana nih? Bebas. Oh, Lo yang bebas. IT Oh ya, tourism oke. tuh. IT tourism itu basicnya kita membahas tentang apa saja adopsi di pariwisata yang ada di IT. Contoh adanya OTA, online travel agent kayak tiket.com, terus kemudian pergi-pergi dan segala macam. Nah, itu namanya OTA, online travel agent. Terus kemudian ada VHO. VHO itu virtual hotel operation kayak Oyo dan kawan-kawan. Kayak gitu-gitu sih dibahas. Terus kemudian masih banyak lagi sih bahannya, tapi poin intinya tuh kayak gitu. Adopsi yang dimana IT bisa masuk ke tourism apa aja, kayak gitu-gitu. Anjay. Karena gue nggak pernah nyangka, men, lu bisa ngajar sampai ngebahas itu. Iya sih. Apalagi lu dapet bisnis dulu kan? Iya. Baru ngajar. Pertama kali lu menemukan passion lu di bisnis dan memilih Boogie untuk menjadi pelabuhan lu, men. Gimana? Itu bermula kapan tuh? Awalnya nih bukan Boogie sih. Bisnis yang sukses yang aku pegang tuh bukan Boogie awalnya. Oh, malah bukan Boogie? Ya, jadi namanya ada sebelum Boogie ini namanya SJ Cam. Tahu nggak kamu? SJ Cam itu action cam yang kayak Xiaomi yang kecil-kecil kayak GoPro dan segala macam. Nah, itu aku jualan itu. Awalnya di situ. Oh. Nah, waktu itu masih setelah S1 ada temen yang ngasih tahu, mau nggak kamu jualin ini katanya. Oh yaudah coba. Soalnya dia tahu
aku aktif di IG kan. Jadi coba deh kamu jualan di IG katanya. Oh ya udah, aku jualan di IG tuh, di Facebook, semua media sosial aku sikat. Kemudian singkatnya sukses tuh, hitungannya sukses tuh karena memang sebulan saya bisa ngejualin 100 spesies. 100 Action Camp tahun? Action Camp 13-an. 2013. Memang pas lagi naik. Iya, pas lagi naiknya itu. 100 spesies dengan untung satu Action Camp itu 400.000 sampai 500.000. Satu Action Camp untung 400.000, lu jual 100 pieces. Berarti lu sebulan dapat ya segitulah pokoknya. Nah, itu banyak. Itu banyak banget sih hitungannya. Tapi pada saat itu salahnya aku. Biasa anak muda tiba-tiba dapat uang banyak banget. Jadi ya gitu aja duitnya gitu. Jadi bingung mau dipakai kemana, pakai kemana, ngabisin sana sini. Aku waktu itu tiap minggu ke Bali. Sumpah itu ngajakin teman-teman. Dekat sono, men. Ya nggak ada ininya sih. Tapi kan Jogja bahkan Jogja. Jadi ya udah, jadi setiap minggu ke Bali, terus habis itu misalnya ada temen mau butuh uang, ya udah nih pakai segala macam. Nah untungnya ada sisa duit di situ yang bisa aku pakai nih gitu. Nah pada saat itu aku bingung mau pakai apa ya, aku bingung itu. Nggak sengaja aku ngejualin sepatu di Kaskus, sepatu second ku Nike Dunk SB warna kuning, inget banget. Jualin di Kaskus, terus kemudian kok laku. Terus aku jualin lagi sepatuku, kok laku. Aku tuh banyak sepatu tapi nggak suka pakai sepatu. Cuma sekedar ini aja, ngumpulin kolektor berarti. Enggak juga, cuman momentum gitu. Jadi momentum aja. Jadi nggak yang kayak setiap kemana pakai, enggak gitu. Lebih suka pakai sendal gitu. Nah, makanya karena itu waktu itu aku jualin sepatu itu gitu. Laku. Ya udah buat IG, terus kemudian ambil sepatu waktu itu. Fans itu masih PT Gagan namanya. PT Gagan itu dia memang distributornya di Indonesia. Jadi kita bisa ada webnya, kemudian kita bisa pesan di sana, pesan banyak pun bisa. Langsung itu ingat aku sampai 10 jutaan kalau nggak salah duitku. Aku pesan semuanya sana. Dapat berapa? Dapat dikit sih. Dapat dikit. Itu cuma dapat 11 ya? gitu. Mau mulai Bugi dengan 11 sepatu fans. Ya, 11 sepatu fans. Terus. Ya udah buat IG, namanya Bugi ID, Bugi LTD. Kenapa LTD? Karena memang aku ngikut ada toko sneakers di Bandung, namanya Flava. Nah, Flava itu .ltd. Asik juga ya .ltd. Namanya kan kita gitu kan, ikut-ikutan, ya udah ikut-ikutan aja. Nah, pada saat itu setahun pakai LTD, ganti aja deh Bugi ID, lebih universal aja, Indonesia gitu. Ya udah. Bugi itu artinya apa? Bugi itu banyak sih artinya. Bugi itu panggilan di US sana kepada kulit hitam yang asik gayanya gitu. Jadi misalnya kamu nih kulit hitam, terus pakaianmu asik, terus swag lah istilahnya, kalau dikatakan swag kayak gini. Hitam ya? Hitam. Niga. Oh iya. Niga maksudnya. Nah, si niga ini kalau pakaiannya asik dan segala macam itu panggilnya Bugi gitu. Makanya kenapa kayak Damarcus Cousins pemain basket itu namanya panggilannya Bugi, karena dia memang niga juga gitu. Makanya Bugi Cousins. Banyak. Memang panggilan Bugi itu dia lebih ke budayanya ke hip hop gitu. Jadi basket, freestyle, b-boy dan segala macam. Gitu. Makanya kenapa kita ambil Bugi, budayanya masuk sih kok sneakers kayak gitu. Jadi dekat. So jadi lo ngambil sebuah nama yang lo ambil dari budaya barat. Ya. Orang hitam. Ya. Swag hip hop. Tapi yang lo ambil fans kan nggak masuk ke hip hop. Iya, betul juga. Karena memang waktu itu awalnya aku kan memang basicnya b-boy juga kan. Jadi kapan lu ngedance? Gue kok nggak pernah. Kok banyak yang gue nggak tahu ya. Kalau ternyata selama gue kenal ini aja. Udah lama, waktu SMA sampai di Jogja 2 tahun. Itu udahan habis itu. Jadi waktu masa cokap tuh udahan sih. Udah hampir hilang b-boy lo ya. Nah, makanya memang di situ suka Nike dan segala macam. Bahkan sepatu asli yang pertama aku punya tuh ya Nike SB itu, Nike yang SB pertama yang kali lo jual itu kan. Anjir, awal mulanya semua. Nah, lo beli sepatu fans nih 11 biji. Itu langsung lo buka toko gini? Enggak. Oh enggak. Jadi misalnya kamu pengen usaha nih gitu. Usaha yang misalnya bisa dijual di online, ya udah
dites aja di online. Istilahnya kita tes marketnya. Terus kemudian siapa sih sebenarnya yang mau beli produk kita ini siapa gitu. Jadi nggak usah kita punya usaha, punya duit banyak terus tiba-tiba kita buka toko, itu bisa jadi nggak jalan juga gitu. Karena cost-nya kan tinggi banget. Nah waktu itu kita online juga. Jadi cuman IG doang sama Kaskus pada saat itu. Terus kemudian jalan setahun setengah kemudian buka toko. Oh, setahun setengah lu baru buka toko. Itu pantas, makanya tadi gue bilang kayaknya gue baru ngelihat Bugi ini 3 tahun deh. Karena lu di online-nya 1,5 tahun untuk riset dan mencoba untuk berputar modalnya, baru lu buka. Kenapa milih Jakal, men? Dan kenapa masuk gang ya? Masuk gang. Jauh loh ini dari jalan depan hitungannya. Sebenarnya kita tuh waktu itu ngelihat Gate sih. Gate, tau nggak toko Gate? Gate. Di sini ada toko awalnya dia toko sneakers, terus kemudian ada dia toko juga baju-baju lokal yang bagus gitu. Pokoknya di situ. Nah, kok Gate nih bisa kok pede banget ngejualin di dalam gang gitu. Apa mungkin karena di Jakal ya? Jakal kan cakupannya setengah Jogja nih ada di Jakal hitungannya. Yes, betul. Ramai banget. Maksudnya kayak multi budaya di Jogja, di Jakal ini ya gitu. Jadi nggak apa-apa deh kita masuk sedikit. Yang penting kita di deket-deket Jakal gitu. Jadi memang toh kita produk kita juga bisa jualin online kayak gitu sih pertimbangannya. Jadi nggak apa-apa deh kita ngambil masuk gang sedikit gitu. Toh juga biayanya lebih kecil. Oh iya, dibandingkan yang di luar sana jauh banget. Itu bayangin, kamu tahu nggak Coffee itu di pojok situ Coffee? Iya tahu. Itu kecil itu? Itu 4 kali lipatnya harganya. Padahal jaraknya cuma berapa? Iya. 100 meter ya. Ngeri ya. Itu salah satu pertimbangan kalau lo pengen bikin sebuah usaha yang ada bangunannya ya. Lo harus pikirin cost-nya juga. Iya dong, kayak gitu semuanya. Supaya lo nggak jatuh. Nah, kenapa lo bisa bertahan, men? Ini ngomongin 5 tahun itu nggak sebentar loh. Iya sih. Lama banget itu 5 tahun. Lo bisa bertahan. Setahun pertama gimana tuh? Wah. Pas lo buka ini? Gila sih. Pas lo buka. Bugi ini profit setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun? Karena gue inget banget sih waktu gue masih ada di dulu salah satu bank swasta kan kita pernah ngomongin itu ya. Gitu. Setelah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun awal tuh nggak ada untung sama sekali. Jadi pakpo kadang duitnya kepake apa segala macem gitu-gitu. Jadi sambil latihan juga manajemen keuangan. Aku memang nggak bisa pegang uang aku Ki. Sumpah sama sekali nggak bisa pegang duit. Itu semua penyakit kayaknya. Penyakit mayoritas. Memang, misalnya kalau kamu memang dites di awal itu udah hukum alam sih. Jadi misalnya kalau kamu udah nggak bisa pegang duit di awal usaha, jangan pegang duit sampai kapanpun gitu. Soalnya itu memang udah tidak ditakdirkan untuk pegang duit gitu. Sumpah. Cuma ngejalanin aja lah ya. Iya, ya udah kamu misalnya kamu jadi yang punya ya udah yang punya aja. Finance-nya beda lagi kayak gitu. Itu lebih aman sih. Terus lu gimana dapat duitnya? Kalau lo sendiri nggak mau megang duit, siapa yang ngurus duitnya? Enggak, bukan tanda petik ya, bukan megang duit itu. Maksudnya yang misah-misahin duitnya. Ini misalnya ini uang modal, terus ini untungmu, terus kemudian di untung itu ada potongan lagi kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kalau di Bugi itu dalam satu sepatu itu misalnya 1 juta. Nah, modalnya 500 contoh gitu. Nah, otomatis untungnya kan 500.000 juga. Yes. Nah, itu yang aku pakai 500.000 itu cuma 10%-nya untuk makan, untuk hidup. Nah, yang sisanya ini balik lagi buat beli barang. Nambahin modal lu kayak gitu. 2 tahun lu baru mulai ngerasain profitnya. Ya. 2 tahun itu kan pasti berat banget. Iya sih, gila sih. Kenapa lu masih bertahan, men? Ya. Apa yang memutuskan akhirnya gue harus tetap bertahan di bisnis ini setahun udah, sebulan jangan kan sebulan lewat, anjir susah banget hidup gue anjir. Terus 6 bulan lewat. Kenapa lu akhirnya memutuskan untuk bertahan? Jangankan 1 tahun, 2 tahun, sebulan aja. Saat gue kemarin sempat usaha men, ngumpulin snack gitu kan, tapi akhirnya nggak jalan. Sebulan makan biaya operasional isinya, terus akhirnya karena nggak jalan juga bingung sendiri buat operasionalnya kayak mana. Dan lu lewat setahun 2 tahun lu masih mau bertahan dan bilang gue pasti bisa, Bugi ini pasti bertahan. Dulu itu memang kita udah komit sih. Jadi kan di Bugi ini bukan cuma aku doang kan, ada Mas Tama juga. Kita udah komit bakal Bugi ini menjadi
tulang punggung kita besok sampai kapanpun gitu. Jadi memang kita mau nggak mau kita harus memang berjuang di sini kayak gitu. Bagaimanapun caranya mesti hidup deh dari sini gitu. Bahkan pada setahun waktu awal Bugi mulai itu kita susah banget mau ngelanjutin sewa gitu. Tahun pertama tuh bayangin dia. Soalnya kan modal awal itu kan udah habis. Iya. Jadi buat isi, buat kayak gini-gini dan segala macam. Nambah muter lah. Wah ya, gila gitu. itu. Ini habis kok. Isinya nih 50 jutaan. Ngisi. Belum sewa. 50 sampai 70 belum sewa. Belum operasional lagi yang lain ya? Belum. Gila, makanya memang kelihatannya sedikit tapi wah isinya yang susah kayak gitu. Nah, waktu itu bagaimana waktu itu kita pinjam bank. Tahun kedua gitu, pinjam bank. Kemudian tahun ketiga kita udah lunasin. Setahun gitu. lu? 2 tahun. 2 tahun lunasin. Padahal kan setahu gue pinjaman bank itu nggak cuma setahun 2 tahun. Iya, kan? waktu itu kan kredit usaha ya. Oke. Bisa selesaiin langsung. Anjir 2 tahun lu memutuskan untuk itu dan memang nggak cuma sendiri ya. Karena lu dapet partner juga. Ya. Pemilihan partner untuk memulai bisnis ini kan juga bisa menjadi sesuatu yang dua mata pisau. Lu bisa jadi bagus, lu bisa jadi jelek. Kenapa lu akhirnya milih Mas Tama? Yang gue karena kenal Mas Tama juga, dia kan supervisor kita dulu waktu di Whiters itu, gue inget banget aja. Jadi tahu ya sifat-sifatnya. Ini segala banget ya. Gitu. Terus sekarang kayaknya udah mulai melunak ya. Nah, jadi lu bisa memilih dia kalau dia bakal jadi partner gue, dan akhirnya komit sampai 5 tahun, men. Jadi makanya aku tuh mau revisi kan. Biasanya kan katanya yang di tangan Tuhan tuh jodoh, terus kemudian kematian. Yang ketiga partner bisnis. Anjay, gokil. Sumpah, itu jodoh-jodohan. Jadi iya. misalnya nih kamu udah temenan lama misalnya sama siapa, sama aku contoh gitu. Misalnya kita bisnis belum tentu cocok. Yes, betul banget. Sumpah. Gitu, makanya sampai saat ini nih misalnya kalau kamu tanya ke aku bagaimana kita nemuin partner bisnis yang cocok gitu. Ya jodoh-jodohan gitu. Nggak ada kriterianya kayak gimana, susah memang gitu. Makanya kayak memang nggak sengaja ditemukan aja gitu. Bahkan sekarang kan Bugi udah bertiga kan. Oh, ada lagi. Minat Sikat. Jadi Minat Sikat ini punya teman awalnya teman. Dia punya toko online juga, cuman di IG gitu. Nah kemudian tahun ketiga dia pengen join di Bugi. Tahun ketiganya Bugi apa? Tahun ketiganya Bugi. Mau join di Bugi gimana? Gini. Oh ya udah. Pada saat itu juga financial Bugi masih ombang-ambing. Tahun ketiga. Tahun ketiga itu memang profit, cuman lagi bahaya banget gitu. Nah kemudian tiba-tiba ada si Minat Sikat ini namanya Mas Posan. Mas Posan ini memang bayangin aku nggak deket tuh sama dia, nggak tahu siapa dia dan segala macam. Mas Tama yang tahu. Oh, kenalnya sama Mas Tama. Kenalnya sama Mas Tama. Kemudian nggak tahu kenapa, yaudah nggak apa-apa gitu. Karena memang pada saat itu butuh gitu. Butuh suntikan dana juga gitu. Soalnya kan misalnya kalau dia mau join ke sini kan otomatis dia ngasih duit sekian apa segala macam. Waktu itu minta bantu untuk ngelanjutin Bugi, sewanya Bugi gitu. Nah, sampai saat ini Mas Posan ikut Taring Papin juga. Gitu kan. Makanya jodoh-jodohan Ki. Jadi susah, nggak tahu juga aku bagaimana menemukan partner bisnis itu. Lu ngomong sama Mas Tama dulu yang akhirnya dia mau join itu gimana ceritanya? Nah, Mas Tama itu juga lucu ketemunya. Jadi aku ketemu di tempat makan pada saat itu. Aku masih jualan SJKM tuh. Aku kan juga punya toko di Yap Square sana. Masih ada nggak? Udah enggak. Oh, emang fokus di waktu itu, waktu Asian Camp. Oh iya, waktu Asian Camp. Aku punya toko sana kan. Terus kemudian ada tempat makan di dekat Yap itu. Aku mau makan siang ke sana gitu. Terus pada saat aku masuk, ada Mas Tama sama ceweknya, Mbak itu, Mbak. Iya. Futsal juga. Nah kemudian ketemu, nggak sengaja. Lah, Mas Tama di Jogja, aku bilang gitu. Iya yo, tapi nggak sih aku balik katanya. Oh gitu. Mau ngapain Mas? Iya nih mau nyari toko. Lah, aku juga, aku bilang dalam hatiku nih. Oh dalam hati. Mau buka apa Mas? Toko sepatu. Mas, aku juga mau buka toko sepatu lu. Nah, jadi ngomong di situ awalnya Ki ketemunya. Jadi aku nggak bahkan waktu mau buka toko sepatu aku nggak pengen punya temen. Jadi mau buka tunggal sendiri, aja. Mau fight sendiri lah. Iya, gitu. Tapi tiba-tiba ditemuin sama Mas Tama, ya udah. Sampai sekarang Mas Tama juga punya Papin. Kayak gitu. Nah, kalau ngomongin buka usaha, otomatis kan di situ ada perangkat di dalamnya kayak karyawan dan pegawai lah ya secara keseluruhan.
selama 5 tahun ini ada nggak sih lu punya seorang pegawai yang ikut dari pertama sampai akhir? Ada? Ada? Nggak ada. Jadi ada yang dari awal, sekarang udah jadi PNS. Oh, improvement dirinya mereka Iya, sendiri. jadi kita sebenarnya di Bugi ini nggak mau yang mengekang bagaimana sih. Jadi misalnya kalau ada kesempatan lebih bagus ya udah silakan gitu. Itu juga untuk pengembangan kalian kan gitu. Jadi misalnya nih ada namanya Ijal. Ijal ini awalnya nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Dia cuman bisa, memang dia jago cuci sepatu karena dia memang tamatan salah satu toko cuci sepatu yang gede di Semarang. Oh, ada tamatannya bareng gitu. Bukan tamatan Ada sekolah. sih. Bukan tamatan sih. Jadi dia Iya, tahu gua. Alumni situ lah ya. Nah, kemudian dia buka cuci sepatu nih di Semarang. Terus kemudian gagal, dia ke Jogja. Oke. Dia ke Jogja. Ya udah waktu itu dia akhirnya masuk sini, dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Pokoknya intinya dia cuma bisa cuci sepatu aja gitu. Nah, sampai di sini sekarang dia udah bisa ngedit foto, terus bisa foto, bisa ngedit video. Jadi memang kita concern juga ke sana sih. Kalau memang kalian mau ya udah, kenapa tidak gitu. Jadi pegawai karyawan di sini tuh nggak cuma sekedar karyawan, Iya. tapi di sini tuh kalau lu mau improve lu bisa belajar banyak di sini dan kalau lu dapat peluang lebih besar lu nggak apa-apa keluar Iya. gitu ya. Bahkan misalnya kalian mau jualin sepatu, ya udah silakan jualin aja selain di Bugi gitu. Tapi kalian beda lagi dapat harganya. Jadi kalian juga dapat untung kayak gitu. Oke, benar-benar terbuka banget ya. Iya, makanya kita memang bagaimanapun supaya SDM ini betah lah di tempat kita. Oke. Terus nih, lu jalan awal SG Camp. Abis itu lu ketemu Bugi dan akhirnya menetapkan tulang punggung lu di Bugi. Jalan berapa tahun akhirnya lu tiba-tiba kok kepikiran membuka ayam bakar taliwang yang gue udah berkali-kali sih makan ke sana. Lu gue kirimin kan foto waktu gue diet tapi tetap makan itu yang lu pertanyakan. Karena gue suka memang pedesnya itu. Nah, kenapa lu memilih untuk dari sepatu ke makanan? Sepatu kan nggak bisa dimakan, men. Betul. Terus ayam bakar kayak gitu. Kenapa? Ya, Kenapa bisa lompat gitu? Jadi dulu tuh memang aku pengen, mindsetku itu aku pengen bagaimana aku punya usaha yang bisa aku tinggal gitu, bisa long life, bisa aku tinggal pada saat aku dulu mindsetku tuh aku kerja tapi aku punya usaha gitu, ngerti nggak? Jadi dua double income gitu, ya. Nah ternyata itu nggak bisa sama sekali, itu nggak bisa. Kita memang harus fokus, kecuali jadi dosen. Itu kenapa lo akhirnya ngajar yang? Iya, kecuali jadi dosen. Waktu itu aku di Natasha kan, di Natasha, terus kemudian. Lo sempat kerja di Natasha? Setahunan lebih. Digital marketing di Natasha, terus kemudian punya Bugi juga. Kemudian waktu itu buka Papin pada saat itu. Nah itu nggak bisa jalan. Jadi makanya ya udah cabut aja di Natasha, concern di usaha aja gitu. Nah, kenapa buka Papin itu memang awalnya ada temenku yang memang asli Taliwang. Jadi memang kakek buyutnya udah jualan Taliwang gitu. Oh, di si Oce itu. Di mana itu? Di Taliwangnya. Taliwang kan di Lombok. Jadi Lombok. Taliwang tuh nama kampung gitu, sama kayak Saidan, sama kayak gudeg apa sih, Wijilan kayak gitu. Nah, kayak kalau di Lombok gudegnya itu ya ayam Taliwang di jalan di kampung Taliwang kayak gitu, makanya namanya ayam Taliwang. Nah si Oce ini ibunya, kakeknya, neneknya, tantenya, ponakan semuanya itu jualan ayam Taliwang. Oh berarti ngeliat Oce, ngeliat Taliwang ayam bakar gitu. Iya. Jadi, karena kan udah turun temurun. Jadi kita kayak, wih kenapa nggak buka ayam Taliwang aja sih ya? 2000 berapa itu? 15 apa ya? Pokoknya 2 tahun ini, 3 tahun ini berjalan. Oh berarti tahun ketiga Bugi yang pas investor masuk, terus langsung buka Taliwang. Buka Taliwang itu, anjir. Buka Taliwang nih di depan sini. Iya, benar gue inget tuh pertama kali ya depan sini. Tapi nah awalnya tuh ada tempat nih kosong di depan Bugi, coba bukanya tuh jam 6, jam 5 sampai jam 10 malam. Jam 5 sore. Ya jam 5 sore itu opening sampai jam 10 malam. Nah padahal gitu paginya kerja tuh. Oce masih dicoklat pada saat itu. Yes, jadi supervisor kalau nggak salah ingat gue. Udah manajer. Oh udah manajer ya? Oh ya oke. Nah jadi kita pagi itu kerja kayak biasa, terus kemudian malamnya itu Papin. Wah itu capek, secapek-capeknya setahun aku kayak gitu. Setahun? Nggak tipes loh?
Enggak. Masih Alhamdulillah enggak. Tipes. Wah, capek banget secapek-capeknya. Nah, kemudian jeleknya kenapa yang punya kemudian nge-save itu jeleknya pada saat sama-sama capek. Ini misalnya yang punya dua gitu ya. Sama-sama capek, misalnya masalah kecil tuh jadi gede gitu. Iya, betul. Nah, pada saat itu kan ini sempat tutup kan. Iya. Ya, yang Taiwan Papin ini sempat tutup 3 bulanan gitu. Kenapa? Pada saat itu aku pulang ke Lombok 2 minggu. Oce itu kayaknya ngambek gitu. Jadi dia nggak buka juga 2 minggu, bodo amat. Ngapain kamu? Ngapain kok kamu enak-enak? Gitu. Aku buka di sini, tutup aja udah. Tutup. Itu 3 bulan tutup. Kemudian ayo buka lagi yuk gitu. Ayo buka. Kemudian bagaimana? Tapi nggak ada duit nih gitu. Tapi lu masih berpikir untuk buka? Ya, kita buka. Tapi pindah. Soalnya ternyata kalau makanan misalnya masuk gang itu salah banget. Kamu milih tempat tuh salah banget. Karena misalnya kalau kalian start up terus kemudian kalian masuk gang itu fail sih. Nah, khususnya makanan. Nah, kenapa? Karena memang misalnya kalau kita start up itu kita butuh dilihat gitu. Jadi misalnya kita show off aja gitu. Misalnya nggak bisa kita walaupun kecil nggak apa-apa di jalan gede. Yang penting kita banyak melihat kayak gitu. Nah, market kita juga bisa berkembang di sana. Misalnya kalau di dalam gang itu kan cuma yang tahu-tahu aja. Yes. Gitu. Jadi yang online doang yang bisa datang, yang Gojek, terus kemudian yang lihat post di IG itu. Misalnya kayak market yang segede Jogja ini nggak ada yang tahu. Padahal kita nih ayam Tayong Papin nih satu-satunya yang asli di Jogja. Asli dari yang punya buyutnya gitu ya. Buyutnya kayak gitu. Soalnya di Jogja belum ada. Nah, kenapa kita pede banget buka aja C. Soalnya kan kita asli nih kayak gitu. Ya udah. OC itu tipikalnya yang misalnya nih kita mau baca abjad, dia udah mikirin start A tuh sampai Z gimana Z, sedangkan aku langsung A sampai B, ya udah ayo sikat gitu. Iya, paham. Belum ke B dia udah pikirin sampai Z. Nah, sedangkan aku yang langsung ayo sikat aja gitu. Jadi pada saat itu kalau aku nggak nge-push OC nggak bakal buka Papin ini sampai saat ini. Gitu. So tadi lo bilang kalau nggak lo paksakan untuk buka, apalagi ngadepin orang dengan, gue pernah soalnya ngadepin partner bisnis yang berpikirnya sama kayak gitu A sampai Z, yang akhirnya gue kandas kemarin men. Karena guanya nggak berani untuk nge-push terus kayak lo. Nah, kalau lo memutuskan untuk nge-push, padahal lo tahu sendiri kebutuhan dana nggak ada. Terus lo bukanya gimana men? Ya makanya usaha itu ya yang kamu tanya ini gitu. Susahnya tuh di awalnya. Misalnya kalau kamu udah jalan 1-2 minggu, setelah itu biasa aja gitu. Oh, biasa aja, jalanin aja. Dan lu kan ngambil ayam taliwang yang dari dalam gang lu pindah ke UGM men. Itu jalan gede. Otomatis costnya jauh dong dibandingkan yang ini kan. Jauh. Gimana lu bisa memulai itu, apalagi lu pada saat pindahnya. Punya operasional lu di sini. Pada saat pindah itu kita juga waktu itu sempat mau minjem bank, tapi nggak disetujuin, nggak tahu kenapa tuh pakai namanya OC pada saat itu. OC itu memang namanya kayak tidak disetujui untuk pinjam meminjam gitu. Apapun nggak pernah jelek. Nggak pernah sama sekali, nggak tahu. Habis itu nggak bisa, pokoknya ada aja hal yang nggak jadi aja gitu. Nah kemudian bagaimana? Pinjam teman-teman aja yuk. Ya udah kita pinjam duitnya Mas Tama, pinjam duitnya Mas Posan, terus kemudian pinjam duitnya Mas Cahyo. Cahyo ini temanku yang bisnis travel tuh. Oh iya. Nah, Jape Mete itu. Nah, jadinya kita pinjam duitnya nih. Bukan istilahnya dia investasi deh. Nih sini di Papin. Ya udah, makanya kita buka di sana. Dan semua orang yang akhirnya berinvestasi sama lo itu memegang sahamnya Papin? Ya, sampai sekarang. Yang UGM tapi. Oh, cuma yang di satu tempat. Kan lu udah berjalan berapa Papin? 2 tahun? Berapa? 5? Papin jalan 3. Berjalan 3 tahun, lu udah punya 3 cabang kan sekarang? Nah, kan tadi sampai semua orang akhirnya invest dan punya share di Taliwang. Sampai lu bikin cabang kedua itu setelah berapa lama Taliwangnya UGM berjalan? Cabang kedua dan ketiga itu ada investor gede yang tiba-tiba datang ke Papin gitu. Mau nggak saya bukain cabang kayak gitu. Kayak gitu ya intinya. Kayak gitu. Jadi dia punya tanah gede banget. Jadi dia istilahnya kayak mafia gitu di Jogja. Tanahnya banyak banget. Kalau kamu lihat di Sturan dan segala macam tuh toko yang panjang banget itu dia yang punya. Jadi banyak banget deh dia main tanah dan segala macam.
nggak boleh disebutin namanya. Jadi si dia ini mau ngebukain 10 cabang di Jogja. Cuman pada saat itu kita jangan kebanyakan itu gitu. Tapi kita punya konsep lain. Kita punya pengen buka resto Taliwang yang dimana kayak Mang Angking yang gede sekalian. Soalnya dia punya tanah di Babasari yang gede banget gitu. Lu nggak ada ketakutan main dengan hal-hal seperti itu? Nggak, soalnya si investor itu punya perjanjian yang jelas. Bukan. Punya kedekatan emosional sama salah satu dari kita. Oke. Gitu. Untungnya seperti itu. Gitu, makanya kita ya udah berani aja gitu. Sebenarnya kalau di Papin ini mungkin ada 11 orang yang udah mau invest. Gitu. Mau menjadi franchise dan semacam, cuman kita nggak buka sih. Jadi emang kalau gue lihat ya lu berani aja berkarya, berani aja mencoba, lakukan, pasti nanti ketemu jalan ya. Ya sebenarnya kalau makanya aku kadang tidak sependapat sama teman-teman yang lain tuh. Kok aku tuh jalanin aja dulu, misalnya kok ada masalah ya udah nanti selesaiin gitu. Yes. Tapi itu ada plus dan minusnya ternyata gitu. Pada saat kita jalanin tiba-tiba ada masalah, kita nggak tahu tuh masalahnya segede apa gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak Oce, dia udah mikirin sampai akhir. Oh dia sudah tahu, bakal ada masalah nih kayak gini gitu. Sedangkan aku nggak tahu ada masalah kayak gitu. Nah jadi memang ada plus minusnya. Jadi makanya partner itu kita saling melengkapi aja sih kayak gitu. So kita mau ke akhir daripada pembicaraan kita nih. Okay. Kira-kira lu punya saran nggak buat anak muda di luar sana, entah itu di Jogja atau sekitarnya, yang rasanya tuh masih takut untuk memulai dan bingung gimana cara mulai? Mungkin lu punya saran buat mereka, men. Oh iya. Kalau dari aku sih, kalian jangan kebanyakan mikir gagal atau memiliki ketakutan yang lebih gitu. Misalnya kalau kalian punya ide, secepatnya dieksekusi. Karena memang ide itu dia juga punya waktu gitu. Jadi punya waktu. Jadi dia juga ke badan kita tuh dia ada efeknya gitu. Misalnya kita punya ide nih untuk saat ini gitu. Pasti kita pengen cepat eksekusi gitu. Misalnya kalau kamu eksekusinya lama, dia bakal ide itu bakal kayak melemah gitu. Yes. Energinya melemah gitu. Makanya misalnya kalau kalian punya ide, jangan takut untuk cepat-cepat mengeksekusinya. Itu aja sih. Oke, itu aja bagus banget. Thank you banget buat waktunya, Yok. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Intinya jangan pernah menyerah. Saat lo gagal, lo bangkit dan lo usaha lagi, sabar karena sukses itu adalah bagian dari proses. See you in the next channel episode.